Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Afreza dengan NIM 241055-2002. Ingin memberikan tugas pendahuluan ya tentang apa-apa saja yang saya pelajari dari modul 2 ini. Dari video udah yang sudah diberikan mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Pertama sebelum masuk ini kita mengatur dulu terhadap diagram lock. Apa itu diagram lock? Diagram lock adalah diagram yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram block ini terdiri dari garis, sinyal, subsystem, plan, dan summing, dan juga branch-nya gitu atau pertigaan. Simpang lah. Ini bagian utama dari diagram blocks-nya adalah garis sinyal, garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi, ada subsystem atau plan-nya atau mixer atau orang, merupakan blok yang berisi karakteristik tahapan pada blok itu sendiri yang berupa satu fungsi atau lebih tepatnya itu menggabungkan dua sinyal lah. Itu ada summing point-nya, ini merupakan titik pertemuan antara dua sinyal atau lebih yang intinya lakukan akumulasi penyebelahan. Salah cuy. Betul. Jadi ini adalah summing point-nya, merupakan titik pertemuan dua sinyal atau lebih atau mixer. Ini adalah subsystem atau plan-nya. Blok berisi karakteristik dari tahapan pada blok tersendiri. Dan sini ada juga branch-nya. Ini adalah contohnya. Contoh diagram lingkar tertutup ya. Di sini ada garis sinyal, di sini ada sinyal masuk, ini ada sinyal keluarnya. Ini ada summing point antara mixernya atau garis sinyal, ini subsystemnya, dan ini garis sinyalnya. Dilihat dari arah garis sinyalnya. Di sini ada branch-nya atau feedback atau orang. Branch-nya ya. Ada hubungan diagram block lagi ya. Pertama ada hubungan seri. Hubungan seri ini tidak ada feedback atau lurus saja. Jadi ada X1, Y1 sama X2. Apa tuh X2? X2 adalah gabungan dari sinyal X1 sama subsystem sinyal dari X1 dan subsystem dari G1 itu. Jadi digabung menjadi X2. Lalu ada juga lagi X3. X3 ini apa? Gabungan dari sinyal X2 sama plan dari G2. Atau bisa kita ubah menjadi X3 sama dengan X1 G1 kali G2. Ada juga hubungan paralelnya. Ini ada branch-nya. Ini pertama kalau sinyalnya masuk ke atas dulu lah, branch pertama. Jadi kita mendapatkan X2. X2 itu apa? X2 itu adalah gabungan dari sinyal X1 tambah plan G1. Itu dapat juga X3-nya. X3-nya gabungan dari apa? Gabungan dari sinyal X1 ke plan G2. Jadi X3. Setelah itu apa? Ditambahkan sesuai mixernya. Dari tambahkan menjadikan X4. X4 tuh jadinya adalah X2 dikurang X3. Ini di sana tambah kurang. Ya, tekan soal. Ini ada sistem kendali tingkat terbuka. Tingkat terbukanya apa? Lingkar terbuka ini tidak ada feedback atau branch-nya, itu sama seperti inilah hubungan seri. Di sini ada fungsi alihnya, ada sinyal output, sinyal input, sinyal output. Di sini ada plan-nya. Ini kan sebenarnya kan C ini sama dengan R kali G. Jadi kita ubah, kita keluarkan, pindah ruaskan lah. Jadi C per R sama dengan G. Dan juga ada lingkar tertutup. Lingkar tertutup ini apa? Lingkar tertutup ini mempunyai feedback atau umpan balik. Kayak inilah. Jadi kan CS itu dapat dari mana? CS itu dari plan GS tambah dengan errornya. Nah, error itu nilainya dari apa? Error itu nilainya dari RS sama dengan BS. BS itu nilainya dari mana? BS itu dari CS sama HS. Nah, dapatkanlah hasilnya seperti ini ya. Nih, CS 1 tambah GS HS sama dengan RS GS.
Ini lingkar fungsi alih sistem lingkar tutupnya. Ini adalah keluarannya. Sebelum itu kita melihat dulu bagaimana modifikasi diagramnya. Pertama adalah modifikasi mengubah branchnya dulu dari sebelum jadi setelahnya kan. Sebelum sistem jadi setelah sistem. Jadi kan sebelum sistemnya ada X1, itu ada G. Jadi X1G branch pertama nih X1G nilainya G. Branch kedua nilainya X1 aja. Setelahnya jadi gini. Untuk kita menyamakan agar nilainya itu menjadi X1 maka kita butuhkan A nya itu berapa nilainya? A itu adalah 1 per G. Kenapa A 1 per G? Karena kalau misalnya tidak ada A, jadi nilainya itu adalah X1 per G. Jadi berarti itu salah, tidak bisa. Jadi X1 sama dengan X1 G A. Itu G A. Jadi A nya berapa? A nya itu harus menghilangkan G, jadi 1 per G. Oke, ada yang kedua, modifikasi kedua, yaitu branchnya itu sebelum sistem ya. Jadi setelah sistem jadi sebelum sistem. Jadi kan nilainya itu X1G. Jadi untuk mencarinya adalah kita tambahkan juga A di sini. Kalau kita tidak tambahkan A, jadi X1 ini cuma X1 aja, berarti salah. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya itu adalah X1 per A sama dengan X1 kali G. A sama dengan G. Ada lagi kita hapus dulu guys ya. Ada lagi tentang mixer. Ada mixernya, kita buat dulu. Mixer. X2 nya menjadi ini G plus minus, ini adalah A nya, X2 ini X3 ini X1 X2 ini X3. Jadi kan kalau nilai yang sebelumnya ini kan X3 itu berapa? X3 itu X1 kurang X2 per G kan. Nah nilai untuk kita, jadi kalau X3 di sini setelahnya itu X3 nya ini X1G dikurang X2A gitu. Kita carilah berapa nilai A nya untuk seimbang lah. X1G dikurang X2G, jadi nilai A nya itu adalah G ya, itulah. Oke, lanjut. Ini adalah perbandingan sistem lingkar terbuka lingkar tertutupnya. Kalau kestabilannya lingkar terbuka itu kurang stabil karena tidak ada feedbacknya itu. Kalau lingkar tertutupnya stabil. Kalau kemudahannya lebih mudah karena ya partnya lebih dikit lah, tidak ribet. Kalau lingkar tutup lebih susah, perbaliknya tidak ada. Biaya pembuatannya murah sama mahal. Oke, kita masuk ke konsultan pengali KP.
Apa itu KP? Adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke dalam plan atau subsystem. Oke, ada diagram bloknya, diagram blok KP yang tertutup dan juga terbuka. Tertutupnya itu ada feedback, terbukanya itu tidak ada. Fungsi alihnya seperti apa? Fungsi alih KP ini kan CS ini kan KP per GS. Kalau yang kayak gini, keluarin sistem good stepnya, masukin aja KP ini. Nah juga sini, kalau lingkar terbukanya itu kan CS sama dengan GS KP RS kali itu kita pindahkan bawaskannya RS nya gitu. Oke, pengendali PID, Professional Integral Derivative. Apa artinya? Itu adalah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem. Itu ada contohnya. Pertama, pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, pastikan output yang sebanding. Hubungannya ada sinyal error sama sinyal kontrol atau sinyal terhadap domain waktu lah. Jadi ini UT sama dengan KP kali ET. Ini kan ini UT, KP, ET. Kita lapaskan jadi US per ES sama dengan KP. Apa pengaruh KP-nya? Kalau KP-nya itu diperkecil, respon sistemnya semakin lambat. Kalau diperbesar, respon sistemnya cepat. Kalau terlalu besar, tidak stabil overshoot. Nilai KP itu dapat diatur gitu. Oke, yang kedua adalah pengendali integral, digunakan untuk menghilangkan steady state error. Pastikan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Nilai errornya tuh diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. DUT, DT sama dengan KI, E, T. Ini terhadap domain sinyal, ini terhadap domain plusnya sini. Oke, pengaruhnya itu kalau diberi KI, respon sistemnya semakin lambat. Kalau CIS-nya itu 0, outputnya tetap. Kalau CIS-nya itu tidak sama dengan 0, jadi outputnya menunjukkan kenaikan atau penurunan tergantung ES-nya sama nilai KI-nya. Kalau KI-nya sama besar, jadi errornya hilang tapi osilasinya meningkat. Ada pengendali derivatif, digunakan untuk merendah overshoot dan mempercepat sistem capai set point, menghasilkan output yang merupakan reversely input tapi tidak mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini untuk diagramnya. Nah, kontrolnya itu adalah terhadap domain waktunya itu UT dengan KI DET per DT. Nilai plusnya US ES sama dengan KD DS. Kalau sistemnya BKD, tidak ada input, tidak ada output, tidak ada perubahan input. Kalau diberi KD, errornya berubah, jadi outputnya tergantung KD-nya itu. Kalau KD ditingkatkan, stabilitas meningkat, overshootnya berkurang. Karena digunakan untuk meredah overshoot juga kan. Oke, ini ada pengaruhnya. Pengaruh pengendali proporsional integral. Kalau proporsional kan nilai sistemnya menurunkan, overshoot kan meningkatkan, setting time-nya tuh kecil, jadi state-nya tuh menurunkan. Kalau integral menurun, restanya diturunkan tapi overshoot-nya meningkatkan. Setting time juga meningkatkan tapi steady state-nya tuh udah hilang gitu. Kalau derivatif, restanya tuh kecil, overshoot-nya tuh diturunkan, setting time diturunkan. Kalau steady state-nya tuh kecil juga. Ini gambar PID-nya, gambar diagramnya kalau tahu. Ini ada P atau proporsional, I integral D derivatif. Oke, kita lanjut lagi ke pengertian. Ini adalah pertama, time constant TC. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kedua ada rest time DR. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem mencapai nilai 0 sampai 100, 10 sampai 50 dan 5% sampai 55% nilai akhir. Kita pakai biasanya itu 10% sampai 50%. Itu ada setting
settling time TS. Waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Itu ada delaynya. Waktu yang dibutuhkan untuk respon capai 50% dari nilai akhir pertama. Itu ada maksimum of pursuit-nya MP-nya. Nilai puncak maksimum dari respon sistem diukur dari nilai sistem kondisi steady state. Ini ada rumusnya, persentase MP sama dengan CTP dikurang C infinite di per C infinite kali 100%. Time peak-nya TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.